Saudara sekalian, dalam video kali ini saya akan menyajikan tentang accounting treatment atau perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi di bank yang diatur dengan beberapa PSAK yang kemudian sudah dirangkum dalam PAPI dan BPAK. Ya. Sejak tahun 1992 itu Bank Indonesia menerbitkan PAPI, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Kemudian di tahun 2001 direvisi oleh Bank Indonesia lagi, dan terakhir oleh OJK diterbitkan buku Pedoman Akuntansi Perbankan pada tahun 2021. Nah, ini adalah rangkuman dari beberapa PSAK, pernyataan standar akuntansi, yang sangat relevan dengan transaksi-transaksi yang banyak dilakukan dalam operasional bank sehari-hari. Jadi BPAK ini atau buku Pedoman Akuntansi Perbankan ini merupakan rangkuman dari beberapa PSAK yang sangat related dengan perbankan. Nah, BPAK ini terdiri dari 17 bab, jadi ada 17 item, 17 topik yang dibahas di dalam BPAK ini. Tapi untuk video kali ini saya hanya akan membahas beberapa topik saja, yaitu mengenai kredit, surat berharga, trade finance, derivatif, aset tetap, dan sewa. Untuk topik-topik lain sudah dibahas di video-video saya yang lain. Nah, PSAK yang related atau PSAK yang sangat terkait dengan operasional bank itu antara lain PSAK 16 itu tentang aset tetap, PSAK 19 tentang aset tak berwujud, PSAK 50 tentang instrumen keuangan, penyajian instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu adalah aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, tentunya ini sangat terkait dengan operasional bank. Kemudian PSAK 58 tentang aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual atau operasi yang dihentikan. PSAK 60 tentang instrumen keuangan tapi pengungkapannya. Kemudian PSAK 68 ini tentang pengukuran nilai wajar. Lalu PSAK 71 tentang instrumen keuangan juga yang merupakan revisi dari PSAK sebelumnya. Lalu PSAK 72 ini tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Lalu PSAK 73 tentang sewa. Dalam video kali ini yang akan saya bahas adalah yang nomor 16, 50, 68, 71, dan 73 ini yang terutama yang terkait. Nomor 1 adalah kredit. Nah, menurut PSAK yang terbaru, yaitu yang terkait dengan aset keuangan, instrumen keuangan kan dibagi dua, yaitu aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, kali ini adalah yang aset keuangan yang berupa kredit. Itu exposure kredit atau besarnya kredit yang terpapar risiko itu dihitung sebesar kredit yang diberikan ditambah 20% kali sisa komitmen pemberian kredit. Nah, kemudian yang kedua, provisi kredit itu diperlakukan sebagai pengurang kredit yang diberikan, tidak boleh diakui sebagai pendapatan provisi kredit. Yang ketiga, pendapatan bunga itu harus diakui dengan metode bunga efektif. Tidak boleh diakui dengan metode lain. Misalnya metode flat dan sebagainya tidak boleh diakui dengan metode itu. Kemudian beban CKPN. Nah, beban CKPN itu dihitung dengan mengurangkan present value of expected cash flow dengan present value of contractual cash flow. Kemudian penghapusan kredit atau CKPN, bagaimana menghitungnya. Nah, ini ada contoh, misalnya bank memberi komitmen pemberian kredit 200 juta pada PTX, dan bank mengenakan provisi kredit 0,5% kali 200 juta atau 1 juta. PTX sudah menarik dananya 120 juta, berjangka 1 tahun dengan bunga flat 0,5%. Berarti kan kredit yang diberikan itu cuma 120 juta. Dengan diangsur 12 bulan, berarti 10 juta per bulan ditambah bunganya 0,5% kali
120 itu 600.000, sehingga angsuran tiap bulan adalah 10.600.000. Nah, perlakuan akuntansi kredit seperti ini adalah meskipun Bank ABC memberikan kredit 120 juta, untuk perhitungan risiko kredit macet harus diakui seolah-olah kredit yang sudah diberikan itu adalah 120 juta ditambah 20% ke 80 juta, sehingga sama dengan 136 juta. Meskipun dalam perjanjian kredit Bank ABC mengenakan bunga sebesar 0,5% kali 120 juta atau 600.000, tapi pendapatan bunga bulan pertama misalnya itu harus diakui sebesar 1.238.052 rupiah, yaitu sebesar bunga efektif dikalikan saldo piutang. Nah, bunga efektif itu dihitung dengan persamaan berikut ini. Jadi minus 199 juta, minus 199 juta itu adalah 120 juta dikurangi dengan provisi yang kita terima. Jadi kita memberi kredit 120 juta, tapi kita mengenakan provisi kepada debitur itu 1 juta. Maka dianggap kita memberikan kredit hanya 199 juta. Nah, kemudian setiap bulan selama 12 bulan kita menerima uang 10.600.000. Ini karena dihitung dengan bunga flat ya, selama 12 kali. Maka dengan rumus ini kemudian dicari berapa nilai R itu. Nah, ini dengan Excel bisa dihitung dengan formula ya, dengan formula sama dengan IRR, kemudian diblok itu dari minus 19 juta sampai 10.600.000 itu diblok semua. Nanti akan keluar angka 1,0404% per bulan. Ini adalah bunga yang sesungguhnya dikenakan oleh bank kepada debitur. Jadi jauh lebih tinggi daripada bunga yang yang dipasang di counter. Dipasang di counter adalah 0,5% per bulan, tapi sesungguhnya bunga itu kenyataannya adalah 1,0404% per bulan. Nah, pengakuan pendapatan bunga per bulan harus mengikuti tabel angsuran berikut ini. Jadi di sini kredit yang diberikan itu mulai dari 119 juta. Kemudian kita mengenakan pendapatan bunga. Oh ya, sebelumnya kita buat dulu tabel ini ya. Tabel yang paling kiri ini kas keluar dan kas masuk. Kas keluar minus 119 juta, kemudian kas masuk 10.600.000 sebanyak 12 kali. Nah, kemudian dicari dengan formula Excel sama dengan IRR kurung buka dari minus 119 juta sampai 10.600.000 di bulan ke-12. Kemudian di enter nanti akan keluar 1,0404%. Itu adalah bunga efektif. Nah, kemudian kita bisa membuat tabel angsuran mulai dari bulan ke-1 itu piutang kita sebesar 119 juta. Kemudian kita akui pendapatan bunga sebesar 1,0404% kali 119 juta, yaitu 1.238.052 rupiah. Nah, angsuran pokoknya adalah 10.600.000, yaitu uang yang kita terima dikurangi dengan pendapatan bunga 1.238.052, sehingga angsuran pokok 9.361.948. Dengan demikian pada bulan kedua, saldo piutang kita atau amortized cost dari kredit yang kita berikan itu 119 juta minus 9.361.948 atau 109.638.052. Nah, kemudian untuk pendapatan bunga tahun kedua dihitung lagi dengan mengalihkan 1,0404% kali 109.638.052. Ya, didapat 1140652. Lalu angsuran pokoknya adalah 10.600.000 kurangi 1.140.653 sama dengan 9.495.347. Nah, demikian seterusnya. Dari tabel ini bank bisa membuat pengakuan pendapatan bunga. Pendapatan bunganya adalah di kolom ini, kolom pendapatan bunga ini, kemudian ini adalah angsuran pokoknya. Nah, topik kedua adalah surat berharga. Nah, surat berharga ini menurut PSAK 50 itu dibagi menjadi 3 ya. Surat berharga yang digolongkan sebagai amortized cost, surat berharga yang digolongkan sebagai fair value through other comprehensive income, lalu ada surat berharga yang digolongkan sebagai fair value through profit and loss. Nah, kalau surat berharga yang digolongkan sebagai amortized cost, itu kalau harganya naik atau harganya turun, itu tidak diperhatikan. Ya, pokoknya apakah harganya naik atau harganya turun, dia tetap dicantumkan sebesar harga belinya dulu. Ya, itu untuk surat berharga yang masuk golongan amortized cost. Sehingga walaupun harganya naik, bank tidak mengakui laba. Kalau harganya turun, bank juga tidak mengakui rugi.
Dengan demikian tidak ada pengaruh kenaikan atau penurunan harga terhadap laba dan juga berarti tidak ada terhadap modal. Nah, kemudian untuk surat berharga yang digolongkan sebagai fair value through other comprehensive income, itu kalau harga naik, maka aset bank kan naik, maka yang naik itu adalah modal. Laba tidak terpengaruh tapi langsung modal. Nah, di kolom modal ini ada satu pos namanya other comprehensive income. Inilah yang terpengaruh oleh kenaikan surat berharga yang masuk kategori fair value through other comprehensive income. Oke, nah kemudian untuk yang kategori 3 adalah surat berharga yang masuk kategori fair value through profit and loss. Nah, kalau surat berharga kategori 3 ini harganya naik, maka diakui sebagai laba. Nah, sehingga kemudian nanti meningkatkan return earning, sehingga modal juga naik. Sebaliknya, kalau surat berharga ini harganya turun, maka diakui sebagai kerugian. Nah, sehingga nanti akibatnya return earning atau modal berkurang. Nah, ini adalah 3 macam surat berharga yang diatur dalam PSAK tentang instrumen keuangan, khususnya di bagian yang mengatur aset keuangan. Nah, yang ketiga yang diatur di dalam PSAK, di dalam buku pedoman akuntansi ini juga tentang trade finance. Nah, trade finance itu terutama mengatur tentang letter of credit ya. Nah, di sini di dalam contoh ini misalkan bank ini yang kita sebut dengan issuing bank menerima permohonan dari importir. Jadi di sini kita lihat si importir ini mau beli barang dari eksportir. Nah, si eksportir ini tidak berani mengirim barang karena takut tidak dibayar oleh si importir. Nah, karena itu si importir minta tolong kepada bank. Nah, bank ini disebut issuing bank agar bank menerbitkan surat jaminan kepada eksportir. Nah, jadi bank diminta untuk menerbitkan surat jaminan kepada eksportir bahwa bank ini akan membayar kepada si eksportir itu. Asal eksportir mengirimkan barang yang diminta oleh importir. Nah, surat jaminan seperti ini yang disebut dengan letter of credit. Ya, jadi letter of credit itu adalah surat jaminan dari banknya importir kepada eksportir. Isinya adalah jaminan pembayaran kepada eksportir kalau eksportir mau mengirim barang yang diminta oleh importir. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Ketika bank menerbitkan letter of credit, maka bank harus sudah mengakui liabilitas. Tapi liabilitasnya masih berada di luar neraca atau off balance sheet liability. Inilah yang dicatat dalam rekening administratif komitmen. Ya, jadi setiap penerbitan letter of credit itu dicatat sebagai liabilitas di luar neraca yang dicatat di rekening administratif komitmen. Karena bank komit akan membayar kepada eksportir, gitu ya. Nah, misalkan kemudian si eksportir sudah mengirim barang, ya. Si eksportir sudah mengirim barang dan dia menjualnya secara kredit, misalkan gitu ya, dia menjual barang secara kredit. Nah, kemudian setelah dia mengabarkan barang, berarti kan si bank akan membayar nanti. Misalkan karena si eksportir menjual barangnya dalam waktu kredit 2 bulan, maka si bank akan membayar 2 bulan sejak barang diterima oleh importir. Nah, begitu si importir menerima bukti bahwa si eksportir sudah mengirim barang, maka bank harus mengubah liabilitas yang tadinya di luar neraca masuk ke dalam neraca. Jadi off balance sheet liability berubah menjadi on balance sheet liability. Itu adalah aturan PSAK tentang trade financing, khususnya letter of credit. Nah, yang ketiga adalah transaksi derivatif. Nah, apa itu derivatif? Derivatif itu adalah kontrak yang nilainya bisa berubah jadi menguntungkan, jadi merugikan, sebagai akibat dari perubahan variabel pendasar yang telah ditentukan. Biasanya variabel pendasarnya ini di bank yang biasanya adalah suku bunga atau kurs. Nah, sekarang kita lihat contoh di mana variabel pendasarnya adalah kurs. Oke. Jadi contoh, misalnya tanggal 31 Oktober 2023, Bank A melakukan transaksi forward 3 bulan. Apa itu transaksi forward 3 bulan? Bank A setuju untuk menjual $10.000 kepada seorang nasabah dengan kurs 15.000 per dolar pada tanggal 31 Januari 2024. Jadi berapa bulan setelah 31 Oktober 2024? 31 Oktober, 31 November, 31 Desember, 31 Januari.
Jadi di sini Bank A bersedia menjual $10.000 kepada nasabahnya dengan kurs 15.000 nanti 3 bulan yang akan datang atau tanggal 31 Oktober 2000 tanggal 31 Januari 2024. Sekarang masih tanggal 31 Oktober 2023. Nah, kalau bank melakukan transaksi seperti ini, maka bank harus mencatat adanya kewajiban komitmen forward sebesar $10.000 yang kalau dirupiahkan itu adalah 150 juta yang bersifat off balance sheet liability. Jadi ini juga kewajiban yang dicatatnya masih di luar neraca, yaitu di laporan administratif, laporan rekening administratif komitmen. Kenapa? Karena bank sudah komit akan menjual dolar 10.000 dengan kurs 15.000 rupiah. Oke. Nah, misalkan di sini kan transaksinya dilakukan tanggal 31 Oktober 2023. Nah, waktu kan berjalan sampai 31 Desember 2023. Ini berarti kontrak forwardnya belum jatuh tempo karena jatuh temponya masih bulan depan tanggal 31 Januari 2024. Meskipun demikian, bank ini harus menilai apakah kontraknya itu menguntungkan atau merugikan. Ya, di tanggal 31 Desember 2024. Nah, bila kurs forward untuk penyerahan tanggal 31 Januari atau sebulan di depan itu naik menjadi 16.000, berarti bank mengalami kerugian. Karena bank sudah kontrak akan menjual dolar dengan harga 15.000 nanti pada tanggal 31 Januari, padahal dolar untuk penyerahan 31 Januari itu pada tanggal 31 Desember 2023 itu naik menjadi 16.000. Bank sudah terlanjur menjual dengan harga 15.000 padahal dolar naik menjadi 16.000. Berarti bank rugi 1.000. 1.000 kali 10.000 itu adalah 10 juta. Maka bank harus mencatat on balance sheet liability sebesar 10 juta. Oke? Nah, jadi kesimpulannya bila bank melakukan transaksi forward itu bank harus mencatat adanya kewajiban komitmen tapi di luar neraca. Tapi bila kurs bergerak ke arah yang merugikan bank, dalam hal ini kurs naik, gitu ya, maka bank harus mencatat adanya on balance sheet liability sebesar kerugian yang dideritanya. Walaupun kerugian itu belum direalisir karena masih 1 bulan yang akan datang. Nah, ini adalah prinsip akuntansi yang mengatur tentang transaksi derivatif. Nah, yang ketiga adalah tentang aset tetap. Nah, sejak Indonesia menganut IFRS atau International Financial Reporting Standard, maka aset tetap yang dimiliki bank itu boleh direvaluasi. Biasanya dengan memanggil tenaga profesional appraisal, lalu menilai berapakah nilai gedung saya misalnya, atau nilai peralatan saya yang saya miliki ini. Nah, di sini diatur oleh PSAK nomor 16 bahwa kalau bank mempunyai aset tetap, kemudian nilai pasarnya atau nilai wajarnya naik, maka bank boleh mengakui kenaikan itu dan di sisi pasifanya bank boleh meningkatkan yang namanya other comprehensive income, yaitu bagian dari modal yang disebut dengan other comprehensive income. Itu kalau nilai aset bank itu naik. Tapi kalau nilai aset bank itu turun, maka bank harus mengakui adanya kerugian atau labanya berkurang sehingga nanti return earning-nya berkurang. Nah, ini adalah aturan PSAK 16 tentang aset tetap. Jadi kesimpulannya PSAK 16 ini mengatur bahwa kalau bank aset tetapnya naik, bank tidak boleh akui laba, tapi boleh akui adanya kenaikan modal. Tapi kalau aset tetap bank itu nilainya turun, bank harus akui rugi sehingga nanti return earning-nya turun, ya, sehingga modalnya juga turun. Ini adalah aturan tentang aset tetap. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sewa. Sewa itu apa sih? Sewa ya sebetulnya kita tahu. Sewa adalah kontrak yang memberikan hak untuk menggunakan aset. Ya, kalau kita melakukan kontrak sewa dengan satu pihak, berarti kita berhak menggunakan aset dia selama periode tertentu dengan membayar imbalan, gitu kan? Nah, ini diatur dalam PSAK 73 ya. Nah,
sewa itu sekarang dibedakan menjadi sewa jangka pendek dan jumlah nilainya kecil, lalu yang tidak memenuhi itu. Jadi kalau sewa itu jangkanya pendek, pendek itu adalah kurang dari setahun, atau jumlahnya kecil, jadi nilainya itu sangat kecil, misalnya nyewa laptop atau nyewa pokoknya nyewa barang yang nilainya murah gitu ya, maka itu itu diperbolehkan mengakuinya sebagai biaya sewa. Diperbolehkan mengakuinya sebagai biaya sewa. Tapi kalau bank menyewa suatu alat yang harganya mahal atau jangka waktunya lebih dari setahun, maka bank harus mengakui adanya aset. Asetnya berupa apa? Asetnya berupa hak menggunakan aset itu. Jadi kalau misalnya kita menyewa suatu aset selama 12 bulan dengan harga misalnya 120 juta, maka kita harus mencatat adanya aset berupa hak menggunakan alat itu atau aset itu sebesar 120 juta. Gitu ya. Dan kita harus mengakui juga adanya liabilitas sewa, gitu kan. Nah, saya akan bahas suatu contoh transaksi sewa, ya. Misalkan pada awal tahun 2022, bank menyewa ruang ATM di mall, ya, dengan kondisi sebagai berikut. Jangka waktu sewa 4 tahun dan tidak boleh dibatalkan. Ya, tidak boleh dibatalkan. 4 tahun tidak boleh dibatalkan. Nah, kemudian pembayaran sewa dilakukan setiap awal tahun sebesar 50 juta. Oke, jadi awal tahun pertama itu bank bayar 50 juta, kemudian setelah 1 tahun kemudian bank bayar lagi 50 juta, 50 juta, 50 juta, seterusnya sampai 4 kali. Oke. Nah, sebelum berlakunya PSAK 73, transaksi seperti ini biasanya bank itu membukukannya sebagai beban sewa. Jadi ketika bank keluar uang 50 juta di awal tahun pertama itu, dia akui adanya beban sewa 50 juta. Kemudian setahun kemudian ketika bank bayar lagi 50 juta, bank mengakui adanya beban sewa 50 juta. Demikian juga tahun ketiga, tahun keempat, itu bank mengakui ada beban sewa 50 juta. Nah, setelah berlakunya PSAK 73, cara seperti ini tidak boleh dilakukan lagi. Ya, cara seperti ini tidak boleh dilakukan lagi. Jadi, bank menurut PSAK 73 ini bank harus mengakui adanya tambahan aset, yaitu yang disebut dengan aset hak guna. Ya. Nah, berapa besarnya aset itu? Besarnya aset itu dihitung dengan formula sebagai berikut. Jadi 50 juta itu kan awal bulan pertama itu kan kita bayar 50 juta. Kemudian bulan kedua kan kita bayar lagi 50 juta, itu kan di tahun kedua ya, awal tahun kedua kita bayar 50 juta. Nah, 50 juta itu dibagi dengan 1 plus 6% pangkat 1. Kemudian yang tahun ketiga itu 50 juta per 1 plus 6% pangkat 2. Yang tahun keempat 60 juta dibagi 1 plus 6% pangkat 3 ya. Ingat di sini kita bayar sewanya di awal tahun. Nah, sehingga ketemu 183,65 juta. Ini asumsikan cost of fund bank adalah 6%. Maka dengan adanya aset guna usaha ini, aset hak guna ini, bank harus mengakui adanya beban depresiasi aset hak guna sebesar 183,65 dibagi 4 atau 45,91 juta. Oke, jadi walaupun bank hanya menyewa, bank tetap harus mengakui seolah-olah dia punya aset senilai 183,65 juta yang disusut sebesar 183,65 bagi 4 yaitu 45,91. Oke, gitu. Walaupun bank tidak punya aset, bank hanya menyewa suatu aset, menurut PSAK 71 bank tetap seolah-olah dia memiliki aset. Asetnya apa? Asetnya bukan berupa gedung, tapi berupa hak untuk menggunakan ruangan. Gitu ya, hak untuk menggunakan ruangan. Nah, itulah yang dihitung dengan rumus itu, ketemu 183,65. Nah, kemudian ketika bank membayar 50 juta, ya, waktu pertama kan bank bayar 50 juta. Nah, ini seolah-olah bank bayar untuk mendapatkan aset hak guna itu, 1/4 dari aset hak guna itu. Kemudian setahun kemudian kan bank bayar 50 juta lagi. Nah, waktu bank membayar 50 juta itu,
bank harus mencatat adanya biaya bunga dan angsuran. Ya, adanya biaya bunga dan angsuran pokok. Demikian juga tahun kedua, ketika awal tahun ketiga, ketika bank bayar lagi 50 juta, bank membagi 50 juta itu menjadi bunga dan angsuran pokok. Demikian juga awal bulan keempat, ketika bank membayar lagi 50 juta, maka dipecah lagi menjadi dua, yaitu beban bunga dan angsuran pokok. Itu bisa dilihat di tabel yang ada di kanan itu, ya. Jadi misalnya bank membayar 50 juta di awal tahun kedua, ya. Maka 50 juta itu dipecah dua. Yang sebagai beban bunga itu 8,02. 8,02 itu dari mana? 8,02 itu adalah suku bunga efektif, 6%, 6% kali 133,65. Oke. Itu ketemu 8,02. Nah, dengan demikian 50 juta jumlah yang kita bayar dikurangi bunga 8,02 itu ketemu angsuran pokok 41,98. Ini adalah angsuran pokok liabilitas sewa. Ya, sehingga liabilitas sewanya tinggal 133,65 kurangi 41,98, 91,67 juta. Nah, bank bayar bunga lagi 6% kali 91,67 atau 5,5 juta. Nah, dengan demikian sewa yang kita bayar 50 juta itu dikurangi bunga 5,5, maka merupakan angsuran pokok adalah 44,5. Begitu seterusnya, ya. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dengan berlakunya PSAK 73, maka bila bank menyewa suatu aset untuk jangka panjang itu maksudnya lebih dari 1 tahun, maka bank harus mencatat adanya pertambahan aset sebesar present value dari pembayaran sewa yang akan diterima selama umur sewa tersebut. Dan bank juga harus mengakui adanya tambahan liabilitas, ya, sebesar nilai aset bank itu. Ya, kemudian bank harus mengakui adanya biaya depresiasi dan biaya hutang bunga liabilitas sewa. Jadi ada dua biaya yang diakui, yaitu biaya depresiasi dan biaya hutang bunga liabilitas sewa. Ini adalah akibat dari pemberlakuan PSAK 73. Sedangkan sebelumnya, bank itu biasanya mengakui sebagai biaya sewa.